Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazatar Rahman, NRP 10311811000002. Ya, di sini kita akan belajar tentang pneumatik murni, pneumatik elektrik, dan hidrolik. Video ini didasari oleh mata kuliah Teknik Pneumatik dan Hidrolik Departemen Teknik Elektroautomasi, Fakultas Vokasi ITS. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama adalah rangkaian pneumatik murni. Di sini tidak menggunakan rangkaian elektrik sebagai penggeraknya. Dan pada rangkaian ini, agar dapat berjalan, perlu ditekan tombol start yang ada di sini sebanyak 3 kali. Dikarenakan di sini terdapat counter yang sudah disetting sebanyak 3. Apabila tombol start sudah ditekan sebanyak 3 kali, maka counter akan mengalirkan arus dan silinder A akan bergerak maju hingga menyentuh S2. Lalu akan langsung mengaktifkan timer untuk memberikan delay kepada silinder B untuk bergerak maju hingga menyentuh sensor 4 yang ada di sini. Apabila sensor 4 sudah aktif, maka silinder A akan otomatis bergerak mundur kembali hingga menyentuh S1. Apabila S1 aktif, maka valve yang ada di sini akan menggerakkan silinder B mundur kembali hingga menyentuh sensor 3. Proses tersebut akan terulang hingga 4 kali. Dikarenakan di sini terdapat counter yang sudah disetting sebanyak 4. Nah, apabila counter di sini sudah menghitung sebanyak 4 kali, maka timer di sini akan menyala, memberikan delay kepada valve yang ada di sini untuk menggerakkan silinder C maju hingga menyentuh S7. Dan apabila S7 sudah aktif, maka otomatis silinder C akan bergerak mundur kembali. Baiklah, mari kita coba. Nah, di sini saya akan memencet tombol start sebanyak 3 kali. Nah, proses yang ada pada silinder A dan B akan terjadi selama 4 kali. Baru silinder C akan bergerak maju mundur. Mari kita coba lagi. Ya, bisa dilihat di sini pada counter akan menghitung. Lalu silinder C akan bergerak. Baik, yang kedua adalah rangkaian pneumatik elektrik. Selain menggunakan rangkaian pneumatik, di sini juga menggunakan rangkaian elektrik untuk sistem dapat bekerja. Nah, untuk rangkaian elektrik sendiri dimulai dari tombol start yang ada di sini. Apabila tombol ini ditekan, maka arus akan mengalir menuju relay K1 yang mengakibatkan switch K1 mengalirkan arus dan mengaktifkan valve Y1, di mana akan menggerakkan silinder A maju hingga menyentuh S2. Nah, apabila S2 ini aktif, maka arus yang ada di sini akan mengalir menuju timer K2. Timer di sini berfungsi untuk memberikan delay agar rangkaian berikutnya dapat bekerja. Nah, timer di sini yang ada di sini dan yang ada di sini fungsinya sama. Apabila timer ini disetting angka 1, maka akan memberikan delay selama 1 detik. Apabila timer di setting 2, maka akan memberikan delay 2 detik. Begitu seterusnya. Baik, kembali ke timer kedua. Apabila timer sudah menghitung selama 2 detik, maka arus akan mengaktifkan valve Y2. Dan otomatis silinder A akan bergerak mundur kembali hingga menyentuh S1. Apabila S1 aktif, maka arus akan mengaktifkan relay K3 dan otomatis akan mengalirkan arus ke valve Y3. Yang mana valve Y3 ini berfungsi untuk menggerakkan silinder B maju hingga
menyentuh S4. Nah, apabila S4 ini aktif, maka timer K4 yang ada di sini akan mulai menghitung selama 2 detik. Ketika timer sudah menghitung selama 2 detik, maka switch yang ada di sini akan mengalirkan arus menuju valve Y4. Yang mana valve Y4 akan menggerakkan silinder B mundur kembali hingga menyentuh S3. Apabila S3 aktif, maka timer yang ada di K6 mulai menghitung selama 2 detik. Dan ketika timer sudah menghitung selama 2 detik, switch yang ada di sini akan mengalirkan arus ke valve Y5. Valve Y5 ini akan menggerakkan silinder C maju hingga menyentuh S6. Dan apabila S6 ini aktif, maka timer K7 akan mulai menghitung 3 detik hingga silinder C dapat bergerak mundur kembali dikarenakan valve Y6 ini aktif. Nah, agar proses tersebut dapat digunakan kembali, perlu ditekan tombol reset yang ada di sini. Baiklah, langsung mari kita coba. Nah, ketika tombol start ditekan, maka relay akan aktif dan Y1 akan aktif. Silinder A akan maju hingga menyentuh S2. Ketika S2 sudah tersentuh, timer K2 akan aktif dan mulai menghitung. Ketika K2 sudah mulai menghitung dan selesai, maka silinder B akan bergerak maju dan timer yang ada di K4 mulai menghitung. Apabila timer sudah selesai menghitung, maka silinder B akan bergerak mundur dikarenakan valve Y4 akan aktif. Nah, seperti ini. Ketika S3 sudah aktif, maka akan terdapat delay untuk menggerakkan silinder C maju hingga menyentuh S6. Apabila S6 ini sudah tersentuh, sudah aktif, maka timer K7 akan mulai menghitung untuk menggerakkan silinder C bergerak mundur kembali. Agar dapat bekerja, ditekan tombol reset. Baiklah, untuk yang terakhir adalah hidrolik. Sistem ini bekerja A plus, B plus, C plus, A min, B min, C min. Yang berarti A maju, B maju, C maju. Setelah itu A mundur, B mundur, dan C mundur. Nah, di sini terdapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian hidroliknya dan rangkaian elektriknya. Untuk rangkaian elektriknya, agar dapat bekerja, ditekan tombol start yang ada di sini. Apabila tombol start ini aktif, maka relay K1 akan aktif dan mengalirkan arus menuju timer K4. K4 akan mulai menghitung selama 2 detik, dan apabila sudah menghitung, maka valve Y1 akan aktif. Valve Y1 di sini berfungsi untuk menggerakkan silinder A maju hingga menyentuh S2. Apabila S2 ini aktif, maka arus akan mengalir menuju timer K5. Dan ketika K5 sudah selesai menghitung, maka valve Y3 akan mengaktifkan silinder B untuk bergerak maju hingga menyentuh S4. Apabila S4 ini aktif, maka valve Y5 akan otomatis aktif dan menggerakkan silinder C maju hingga menyentuh S6. Ya, hingga menyentuh S6. Apabila S6 ini aktif, maka arus akan mengalir menuju valve Y2. Dan Y2 ini akan menggerakkan silinder A mundur ke posisi semula hingga menyentuh S1.
Dan apabila S1 ini aktif, maka valve Y4 akan aktif dan menggerakkan silinder B mundur hingga menyentuh S3. Dan apabila S3 ini aktif, maka valve Y6 akan aktif dan menggerakkan silinder C mundur kembali. Proses ini akan terulang seterusnya hingga 4 kali. Kenapa? Dikarenakan pada counter K2 itu sudah disetting 4 kali, jadi proses ini akan terulang hingga 4 kali. Setelah 4 kali, rangkaian ini tidak dapat bekerja. Agar dapat bekerja kembali, diperlukan tombol reset yang ada di paling kanan. Mari kita coba. Nah, A maju, lalu terdapat delay untuk menggerakkan B maju, dan C akan otomatis maju. Setelah itu A mundur, B mundur, C mundur. Proses ini akan terjadi selama 4 kali, hingga counter sudah selesai menghitung. Nah, di sini counter sudah selesai menghitung, maka perlukan tombol reset untuk dapat bekerja kembali. Baiklah, itulah penjelasan dari salah satu contoh rangkaian pneumatik murni, pneumatik elektrik, dan hidrolik. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.